warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai pelajaran, kita ucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus hewan. Kemarin kita telah belajar tentang ciri khusus tumbuhan dan adaptasinya, dan pada hari ini kita akan pelajari tentang ciri khusus hewan. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Jadi ini ada bermacam-macam, ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada air. Nah, kebesaran Allah Maha Pencipta berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Makanya kita harus selalu bersyukur, karena bersyukur membuat kita bahagia. Salah satu bersyukur adalah dengan menjaga alam kita dan mengucapkan Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Nah, ini hewan apa? Ayo. Nah, ini adalah hewan bebek. Di buku tema itu ciri khusus hewan itu di halaman 72 dan 73 sampai 74. Nah, pertama adalah hewan bebek. Hewan bebek ini mempunyai ciri khusus paruhnya pipih untuk menyaring makanan dari lumpur. Contohnya ini ya, ini paruhnya pipih seperti sendok. Kemudian paruhnya panjang dan tumpul memudahkan saat mengambil makanan di air. Nah, kaki bebek berselaput. Perhatikan kakinya berselaput seperti selaput orang akan berenang kan. Nah, fungsinya adalah untuk menapak di tanah berlumpur agar kakinya tidak tenggelam. Selain itu, kakinya yang berselaput digunakan untuk mendayung sehingga bebek mampu berenang di air. Jadi tahu ya, kenapa kaki bebek berselaput beda dengan kaki ayam? Karena bebek berenang di air, sedangkan ayam tidak berenang. Nah, kemudian agar tubuhnya tidak basah, jika terkena air, bulu bebek dilapisi oleh minyak. Nah, kalian coba siram bebeknya atau lihat bebeknya. Tidak basah kan? Karena ada bulunya yang dilapisi oleh minyak. Lanjut. Hewan yang selanjutnya adalah, nah ayo hewan apa ini? Hewan apa? Yang ini ya, yang ini. Hewan apa ini? Nah, selanjutnya adalah semut. Ciri khusus pada hewan semut mempunyai antena di kepalanya untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran bunyi. Ini antenanya. Kemudian mulutnya untuk mengecap dan mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya dan petunjuk adanya makanan. Jadi petunjuk itu untuk sesama semut. Jadi sesama semut bisa tahu kalau ada makanan atau ada bahaya. Hewan selanjutnya adalah terenggiling. Terenggiling ini memiliki fungsi khusus, yaitu memiliki cakar yang kuat untuk menarik rayap atau semut dari sarangnya. Kemudian tidak memiliki gigi, tetapi memiliki lidah yang panjang dan lengket yang dapat dijulurkan untuk memperdaya mangsanya. Kemudian memiliki sisik yang tebal dan keras dan dapat menggulung tubuhnya seperti bola untuk melindungi diri. Nama lain terenggiling itu adalah armadillo, seperti yang di buku ya. Di buku itu armadillo. Nah, armadillo itu adalah terenggiling, sama. Kemudian, nah ini adalah burung hantu. Perhatikan kepalanya. Nah, kepalanya seperti ini bukan editan atau bukan dibuat-buat, tetapi memang ciri khas dari burung hantu. Nah, kepalanya dapat memutar 180 derajat untuk melihat ke daerah yang lebih luar. Nah, seperti ini ya. Fungsi dan ciri khususnya, penglihatannya tajam, lihat matanya. Untuk melihat mangsa di malam hari, pupilnya dapat melebar ya. Pupil itu terletak di mata sini. Kemudian ketika berburu burung hantu mengeluarkan suara sehingga membuat takut mangsanya. Gerakan mangsa yang ketakutan terdengar oleh burung hantu sehingga dapat menemukan letak mangsanya. Kemudian bulu sayap burung hantu sangat halus dan lembut sehingga burung hantu dapat terbang tanpa suara dan dapat menyambar mangsanya dengan diam-diam. Jadi itu ya. Jadi burung hantu itu memiliki ciri khusus seperti itu. Jadi dia matanya tajam, kemudian bulunya halus supaya mangsanya tidak mendengar kalau dia itu ada di situ. Kemudian selanjutnya adalah lele atau ikan lele. Nah, ciri khususnya adalah memiliki misai. Misai itu kumis nih, ini misai namanya. Misainya di bibir atas dan bibir bawah berfungsi mengenali mangsanya yang bersembunyi di dasar lumpur. Karena lele ini hidup di lumpur kan, sehingga
dia bisa menangkap mangsanya. Kemudian memiliki labirin untuk menyimpan oksigen dan membantu bernapas di lumpur. Kemudian tubuhnya licin, mampu sehingga memudahkan bergerak di dalam lumpur. Patil untuk melindungi diri. Patil itu nih, ya ini sirip dada yang keras dan runcing. Jadi dia tidak mudah ditangkap. Ya, itu ikan lele licin kan? Pernah makan ikan lele enggak? Nah, itu ikan lele. Kemudian ini apa? Ayo, hewan apa ini yang lompat-lompat seperti daun warnanya? Nah, itu adalah belalang daun. Belalang daun ini sejenis serangga. Ciri khususnya warnanya mirip daun untuk kamuflase. Kamuflase ini artinya menyamar dalam rangka melindungi diri dari hewan pemangsa. Kenapa dia berwarna hijau seperti ini? Supaya mata kita atau mata hewan pemangsanya tidak nampak kalau misalnya itu belalang, supaya dia bisa menyamar. Selanjutnya adalah kelelawar. Kelelawar ini adalah satu-satunya hewan terbang yang melahirkan. Kelelawar ini disebut mamalia karena dia melahirkan. Hewan terbang lain tidak bisa, kayak burung kan bertelur. Nah, mamalia ini melahirkan. Sejenis mamalia kelelawar. Kemudian ciri khususnya adalah ekolokasi. Untuk mengenali lingkungan dengan bunyi pantul. Ekolokasi itu adalah seperti ini ya. Jadi bunyinya berguna untuk tidak menabrak saat terbang dan mencari makanan. Pendengaran tajam untuk ekolokasi. Kemudian tidurnya terbalik untuk memudahkan terbang. Contohnya seperti ini. Sayapnya memiliki cakar untuk memanjat. Walaupun kelihatannya baik, kelelawar tidak bergantung pada mata untuk bergerak kemana-mana, melainkan melakukan suara ultrasonik. Ini ya, ultrasonik yang berfrekuensi tinggi, yaitu antara 25.000 sampai 50.000 Hz yang tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia. Kalau manusia itu 20.000 Hz, batasnya sampai 20.000 Hz. Nah, sedangkan kelelawar ini di atas manusia ya, 25.000 sampai 50.000. Jadi kalau udah di atas 20.000 berarti kita udah tidak bisa dengar, tapi kelelawar bisa dengar. Itu keistimewaannya. Kemudian hewan lain adalah cicak. Cicak ini kenapa bisa menempel dinding? Karena kakinya ada perekat. Kemudian makanannya lalat. Kemudian bisa memutuskan ekornya, tapi tetap hidup. Nah, itu namanya autotomi. Kemudian unta ciri khasnya mempunyai punuk berisi lemak, bulu mata panjang, dan 2 lapis kelopak, banyak minum, dan kaki dan telapak kaki tebal. Jadi bentuk tubuhnya seperti ini ada kegunaannya. Bulu mata panjang untuk melindungi mata dari pasir, lubang hidung yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir, mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri. Kaki panjang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Rambut punggung melindungi diri dari sinar matahari. Punuk ini punuk ya, yang bentuknya kayak ada donjolan ini, itu namanya punuk, untuk menyimpan cadangan makanan. Kaki yang tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu yang panas. Nah, tadi ini fungsi kaki dan telapak kaki yang tebal tadi. Oke, hewan selanjutnya ini tidak ada di buku tapi Ustazah tambahkan. Kucing. Kucing ini penciumannya tajam, memiliki mata yang tajam, bisa berlari cepat, memiliki otot yang kuat, mampu membuat gerakan berputar di udara saat jatuh, kemudian mampu mengatur posisi tubuh agar mendarat dengan 4 kaki saat jatuh. Kemudian hewan selanjutnya adalah landak. Ciri khasnya adalah memiliki bulu keras dan kulit berduri untuk pertahanan dari musuh, memiliki sarang di dalam tanah sebagai tempat berlindung. Hewan selanjutnya ikan penyumpit atau ikan pemanah. Hidup di perairan pantai serta air tawar, menyerang mangsa yang berada di atas air tempat tinggalnya. Jadi tidak perlu ke atas tapi menyerang dan penyumpit gini. Ya, mampu menyemprotkan air ke udara untuk menjatuhkan serangga dari tumbuhan atau udara, dapat melompat ke air untuk menyergap serangga yang hinggap di daun atau dahan yang menggantung di atas air. Kemudian yang lainnya adalah bunglon. Kalau tadi autotomi itu untuk cicak, sedangkan bunglon ini namanya mimikri. Mimikri itu adalah dapat berubah warna menyamai sekelilingnya, juga untuk melindungi diri dari musuh. Kemudian mempunyai lidah yang panjang.
Untuk apa? Supaya bisa menangkap mangsanya dengan mudah. Nah, ini tadi ya, ikan pemanah tadi dia bisa langsung menyemprotkan ke mangsanya sehingga dia bisa memakannya. Nah, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa pelajari lagi di buku temanya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.